Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Zora. Saya dari SMK 8 Batam, jurusan Asisten Keperawatan. Saya dari kelas 11 AKC. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang miokardiopati. Kalian udah tahu belum miokardiopati itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Apa itu miokardiopati? Miokardiopati adalah kondisi medis yang mempengaruhi fungsi jantung, khususnya otot jantung atau bisa disebut juga miokardium. Kondisi ini dapat menyebabkan jantung menjadi lemah, tidak efisien, atau bahkan gagal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Etiologi miokardiopati ada 9, yaitu yang pertama genetik, yang kedua infeksi, yang ketiga kerusakan otot, yang keempat penyakit sistematik, yang kelima keracunan, yang keenam nutrisi, yang ketujuh autoimun, yang ke-8 penyakit sistematik, yang ke-9 atau yang terakhir yaitu kerusakan akibat radiasi. Faktor resiko miokardiopati terbagi menjadi 2. Yang pertama dapat diubah, yang kedua tidak dapat diubah. Yang dapat diubah itu ada 7. Yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat obesitas, yang kelima merokok, yang keenam konsumsi alkohol, yang ketujuh diet tidak seimbang. Dan yang tidak dapat diubah itu ada 3. Yang pertama riwayat keluarga, yang kedua genetik, yang ketiga usia. Jenis yang disebabkan terbagi menjadi 2. Jenis manifestasi klinis dan jenis manifestasi klinis pada berbagai sistem tubuh. Jenis manifestasi klinis yang pertama yaitu gejala subjektif, yaitu gejala yang dirasakan oleh pasien seperti nyeri, kelelahan, atau sulit bernafas. Dan yang kedua, tanda objektif, tampak yang dapat dimata oleh dokter atau perawat seperti perubahan warna kulit, pembengkakan, atau perubahan tekanan. Manifestasi klinis pada berbagai sistem tubuh. Yang pertama, sistem kardiovaskular. Manifestasi klinis dapat berupa nyeri dada, kesulitan bernapas, perubahan tekanan darah. Yang kedua, sistem respiratori. Manifestasi klinis dapat berupa batuk, kesulitan bernapas, atau perubahan suara nafas. Yang terakhir, sistem gastrointestinal. Manifestasi klinis dapat berupa nyeri, perut mual, atau perubahan pola defekasi. Penjabaran tentang manifestasi klinis dapat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama umum dan spesifik. Yang umum poinnya ada 5, yaitu yang pertama sesak napas, yang kedua kelemahan, yang ketiga pembengkakan, yang keempat palpasi, yang kelima nyeri dada. Dan yang spesifik poinnya ada 3, kardiomiopati hipertrofi, dan yang kedua kardiomiopati dilatasi, yang ketiga kardiomiopati restriksi. Komplikasi penyakit terbagi menjadi 2, utama dan komplikasi lainnya. Yang utama terbagi menjadi 2, yaitu gagal jantung dan aritmia. Komplikasi lainnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kematian mendadak, yang kedua pembengkakan, yang ketiga kesulitan bernapas, yang keempat atau yang terakhir kelemahan. Agar tidak terkena penyakit miokardiopati, itu ada pencegahannya, yaitu mengontrol tekanan darah, mengelola diabetes, menghindari konsumsi, menghindari keracunan, dan olahraga yang teratur. Penata laksanaan medis yaitu obat-obatan, pengobatan gagal jantung, pengobatan aritmia, dan yang medisnya yaitu perubahan gaya hidup, pengelolaan stres, pengawasan kesehatan. Kesimpulannya yaitu kardiomiopati adalah kondisi medis yang dapat mempengaruhi fungsi jantung. Dengan memahami etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, dan komplikasi penyakit, kita dapat melakukan pencegahan dan penatalaksanaan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pada pasien. Penatalaksanaan medis dan non-medis yang komprehensif dapat membantu mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda, yaitu yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua elektrokardiogram, yang ketiga ekokardiogram, yang keempat kateterisasi jantung, yang kelima pencitraan resonansi magnetik, dan yang terakhir tes darah. Apakah Hilda puas? Puas banget.
Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.